rencana di sub ke depannya dalam penataan juru parkir bagaimana ini? Baik, terima kasih. Memang salah satu fokus utama kita setelah sebagai catatan juga dari Pansus itu adalah perbaikan SDM. Ya. Dan itu yang coba kita lakukan sekarang khusus untuk 100 jukir yang nanti non tunai itu kita gaji. Nanti juga kita ada pelatihan dan edukasi. Kalau sekarang di Batam terdata nggak berapa jumlahnya? Sekarang jukir itu kurang lebih ada 500-an 500. yang resmi terdaftar di Disub. Yang resmi 500 ya? Ya. 500-an. Kurang lebih 567 atau 87 saya lupa persis. Di angka level 500-an ya? 500-an, hampir 600. Dan memang sebelum-sebelumnya kami juga pernah kerjasama dengan Polmasnya Polda untuk melakukan edukasi dengan jukir-jukir. Terus kami juga sudah melakukan kerjasama dengan Departemen Perhubungan di Badan Diklatnya kita adakan pelatihan jukir, sudah kita lakukan itu. Tapi sekali lagi secara bertahap belum semua 500 itu, dan tahun ini pun akan kita lakukan pelatihan dan edukasi untuk jukir, terutama lebih ke etika. Karena seperti yang kita sampaikan yang jadi fokus saya adalah sopan santun. Ya. Itu yang makanya agak berat di situ, jadi itu yang perlu kita fokus dulu. Yang sekarang yang kami sampaikan adalah etika jukir di lapangan, itu yang jadi fokus kami. Hari ini kami razia pun itu target utamanya, etika, dan mungkin target sekarang nih hari ini kita baju-baju lama itu kita tarik. Jadi khusus untuk baju lama itu jukir dapat baju pink, baju lamanya kami tarik. Sehingga kita bisa membedakan jukir-jukir tidak resmi di lapangan. Itu yang pertama. Terus kalau khusus SDM ini memang ke depan kita akan adakan edukasi khusus di etika dan kesopanan. Saya pengen konfirmasi, apakah nanti akan betul digaji oleh Dishub ke depannya? Rencana sekarang yang digaji itu adalah nanti kalau yang 100 titik non tunai itu. Lokasi sudah ditentukan? Sudah, ya kurang ada 50 di Batam Center dan 50 di Nagoya. Kita uji tahap awal dulu, nanti animo masyarakatnya meningkat kita akan tambah setiap tahunnya target minimal 100. Ya. Berarti artinya apakah ke depannya semua akan dikelola atau memang hanya segitu? Harapannya semua non tunai. Harapannya semua non tunai. Ya. Pak Lika, ada koreksi nggak dengan rencana ke depannya dari Dinas Perhubungan mengenai penataan SDM? Tadi sudah disampaikan Pak Alek. Ya. Nanti. Artinya kapan kita tak tahu. Oh, kapan tidak tahu? Benar kan? Kan nanti. Iya. Sejak awal parkir ini berlaku dan perda ini disahkan, ya jujur saya bilang bahwa kalau saya bilang saya tidak tahu kan malu sebagai wakil rakyat. Tapi memang saya tidak tahu karena ini mencakup saya tidak di anggota pansus. Ya. Saya tidak tahu dalam pansus itu apakah tercatat mau menaikkan distribusi parkir ini dengan kata harus ini. Ya kan? Seharusnya suatu kenaikan parkir yang dari 2.000 ke 4.000 itu sangat signifikan, 100% naiknya. Ya. Benar kan? Dishub harus siap dulu. Tidak bisa dibuat uji coba. Sekarang ini kan buat uji coba. Boleh hampir tiap hari ribut. Jadi artinya perbaikan dulu baru naik? Iya. Iya kan? Kalau tidak diperbaikan, masa rumah belum dibangun, kita tinggal dulu baru kita bangun rumah. Kan kacau. Iya kan? Kita contoh sekarang. Parkir yang dinaikkan, di sini kebetulan ada ketua pansus juga komisi 2. Berapa bulan yang naik parkir ini, apakah parkir itu ada naik signifikan secara 100% tidak? Yang saya tahu sekarang ini parkir berjamur. Di mana-mana raja-raja parkir, raja kecil banyak sekali. Dan tadi disampaikan ada 500 sekian. Kita balik tanya, baju yang mereka jagat pink itu sampai saat ini berapa? Ya. Kalau bertahap nanti sampai kapan? Artinya harus jelas, misalnya 3 bulan pertama berapa yang tercover, 3 bulan kedua seperti itu yang diinginkan. Enggak bisa. Tadi sudah saya sampaikan harus siap dulu. Oke. Semua negara sama kok. Macam mana kita mau jadi kota modern, kota baru, tapi cuma parkir kita tak bisa urus, ya kan? Kita harus siapkan dulu. SDM tadi bilang SDM lemah. Kita siapkan dulu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, sampai kapanpun kalau selagi dia punya jukir, dia pun digaji oleh APBD, APBD, negara Batam ini tidak bakal maju. Kita sudah harus sistem tadi saya sampaikan, ikut aja lah yang negara yang hampir imbang, memang jauh kita ketinggalan sama Johor.
Mereka sudah tak ada sistem parkir bulanan. Medan sekarang bebas parkir kan? Ya. Ya kan? Gimana kita mau melawan kayak ini? Karena apa? Karena kepentingan kita sangat besar. Selagi ada jurkir di situ, menjaga parkir, Batam jangan harap ini berkelanjutan gitu-gitu terus. Tadi sudah disampaikan Pak Ali kok, SDM kita lemah. Kita sekarang tegur dia langsung 5 menit dia ulang lagi. Kasih SP1, SP2, SP3. Dipecat, betul. Diberhentikan, betul. Tapi hari ini kan baju yang ditarik. Besok dia joki di sana pakai baju orang lain atau tanpa baju. Coba lihat di jalan, di sekitar jalan depan BCS. Itu kan jalan. Ya. Garis parkir tak ada tapi parkir bersera. Ya kan? Kalau sebenarnya dibuat garis tertentu di mana tidak boleh parkir, di sini boleh tanda-tanda parkirnya, rambu-rambunya jelas. Begitu mereka salah parkir, ditarik mobilnya. Itu tugas DIWU. Ya kan? Ya. Seharusnya kayak gitu kan. Kita enggak. Suka-suka kalau parkir aja lah. Garis parkir pun tak ada. Rambu-rambu parkir ada pun kita, yang tak ada aja boleh parkir, yang ada aja kita parkir apalagi tak ada. Kan gitu. Ini kan yang dilakukan di SUK ini cuma seremoni aja. Seolah-olah mereka bekerja padahal nol. Tadi sudah disampaikan Pak Alek kok nanti. Kapan? Nah, kita jelas gimana? Betul Kapan? kan, Satu? Kapan Pak Lek? Ya kan? Enggak, sebentar. Ya. Kemarin sebelumnya juga gitu, ngomongnya gitu. Kalau memang dana APBD anggaran tidak cukup, kenapa akhir tahun kemarin tidak 2023 tidak melakukan masuk ke 2024? Kan clear. Ya, ya. Tapi kalau memang belum siap, jangan berlakukan dulu. Sekarang parkir 4.000 sudah membuat keresahan di mana-mana. Pengendara mobil resah. Yang jualan makanan resah. Semua resah. Kenapa? Berat loh. Satu hari di Nagoya kita parkir mobil 5 kali sudah 20.000. Ya kan? Jangan ceritalah kalau kita masih ada jukir yang diambil APBD kita bisa selesaikan. Tidak bisa. Kita sudah negara mau maju katanya. Ya. Katanya. Masih pakai kata-kata nanti. Dan itu kita lakukan, tak ada anggaran. Tapi jukir parkir naik. Apa kita punya PAD naik selama 3 bulan tak salah, 3 bulan terakhir. Apakah kita bisa naik 100%? Ya tanyalah ke Komisi 2. Ya, gimana? Terima kasih. Bang Alek dulu. Baik, terima kasih sekali lagi. Jadi khusus untuk yang non tunai itu tahun ini harus dilaksanakan. Tahun ini dilaksanakan. Ya, dan untuk yang 100 jukir itu gajinya sudah dianggarkan di APBD tahun ini. Dan itu harus dilaksanakan tahun ini. Itu sebagai informasi. Dan bagian dari perbaikan adalah memang stiker ini adalah salah satu opsi cara bayar murah yang wajib pemerintah siapkan seiring dengan kenaikan tarif. Dan sekali lagi saya sampaikan, memang tidak ada satu kebijakan yang bisa menyenangkan semua pihak. Betul. Artinya pro kontra itu pasti ada. Nah, bagaimana kita mengatasi itu kan kita lakukan perbaikan-perbaikan itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan khusus untuk yang non tunai juga memang kita lagi gesa. Saya tidak bisa pastikan kapan seperti yang disampaikan Pak Likai, tapi kami harus tahun ini dijalankan. Dan ke depan kita akan mungkin, kami sudah... Itu non tunai itu titiknya di mana? Apakah di jalan juga atau? Ya, yang pinggir jalan. Yang pinggir jalan ya? Tepi jalan umum. Oke. Ya, itu yang nanti kita laksanakan, yaitu 50 di Nagoya, 50 di Batam Center. Dan itu lagi kita gesa PKS-nya dengan Bank Mandiri. Dan sebelum itu dilaksanakan, tentu kita ada pelatihan dan edukasi dengan jukirnya. Dan selain dengan QR Code, mungkin nanti ke depan sudah kita pikirkan inovasi dengan edisi juga. Ya. Karena kita kan memikirkan kesederhanaannya, simpelnya nanti di lapangan bagaimana, karena berdasarkan pengalaman kawan-kawan yang sudah melaksanakan non tunai ini, masyarakat tidak mau ribet. Ya, ya. Itu yang jadi kendala ini, makanya bagaimana kita, kemarin kan kami sudah studi tiru ke Medan, rata-rata masyarakat terutama yang buru-buru dia tidak mau. Selain itu ada juga alasannya begini, mesinnya rusak, jadi ya. udah kasih saja. Jadi opsi-opsi itu kita siapkan karena Ya. artinya kita sudah studi tiru dan kita perbaiki inovasi lagi supaya yang sudah dihadapi mereka itu bisa kita antisipasi. Ya, menjawab dari Pak Likai, berapa pendapatan sekarang? Kalau sampai triwulan pertama kurang lebih 3,2 Pak. 3,2 ya. Tahun lalu pendapatan kita hanya 4,6. Oke. Ya, tahun ini sampai sekarang sampai bulan April itu 3,2 miliar. 3,2. Kalau tahun lalu 1,
Satu tahunnya 4,6. 1 tahun 4,6. Ya, itu perbedaan. Tapi maksudnya begini, kita kan menaikkan tarifnya. Artinya kenaikan penerimaan itu berasal dari kenaikan tarif. Ya kan? Bukan apakah itu kenaikan itu memutus kebocoran misalnya begitu. Kan ada masih ada dua pemikiran kan begitu. Apakah imbas dari kenaikan tarif atau memang memaksimalkan potensi untuk menutup kebocoran kenaikan itu. Ada bisa dijelaskan nggak? Yang pasti yang utama tentu dari kenaikan tarif. Dari kenaikan tarif tentunya ya. Dan sebagai informasi juga salah satu yang dampak yang paling signifikan adalah stiker berlangganan itu. Oke. Ya. Ini stiker ini untuk kita ketahui bersama baru ada di bulan Mei. Sebagai informasi motor itu sudah terjual 34, mobil roda 4 itu sudah 300 unit. Sudah 300 stiker yang terjual. Kalau roda 6 ke atas itu kurang lebih ada 64. Itu yang jadi memang animo masyarakat tentang stiker berlangganan ini sangat bagus. Karena ini belum kurang lebih 1 bulan khusus untuk roda 4 itu sudah 300 ya. 300 dari total estimasi berapa? Stiker yang kami baru sediakan tahun ini roda 2 itu 500. Roda 4-nya 1000, roda 6 ke atas itu 500. Kalau memang kekurangan nanti kita akan tambah di APBDP. Ya baik, gimana Bang Leo? Jawab dari Pak Lika tadi. Jadi izin menyampaikan sedikit. Kita harus membedakan antara retribusi dengan pajak. Ya. Kalau pajak itu bersifatnya memaksa. Harus bayar pajak. Tapi kalau retribusi itu adalah pelayanan. Ketika adanya pelayanan, baru kita tarik retribusinya. Jadi kenapa di Pansus kita ciptakan option, itu 3. Parkir berlangganan, pembayaran non tunai, dan juga parkir yang seperti biasa, manual retribusi. Dan kenapa kita menaikkan daripada tarif parkir menjadi 4.000? Karena kita ingin merangsang masyarakat. Ayo ke tarif berlangganan, yang tadi saya bilang tarifnya lebih murah, dibanding Anda bayar 4.000, ayo ke tarif berlangganan. Kita udah hitung potensinya. Ketika Samsat datanya itu adalah 900.000 kendaraan. Yang bayar pajak 50%-nya kalau tidak salah 400 sampai 500.000. Kita hitung saja yang bayar kendaraan pajaknya ini, bila itu bisa beralih ke tarif berlangganan, 400.000 dikali 250.000 saja yang roda 2 lah kita hitung terendahnya, itu udah 90 miliar. Ya. Udah 90 miliar kita per tahun. Dengan jukir 500 orang, kita membayar contoh kalau SSH tertinggi sekarang di kebersihan itu 3,5 juta. Ya. Kita bayar 3,5 juta, dikali 500 itu baru di 18 miliar. Tentu dengan sisa itulah tadi, kita bisa bagaimana mengedukasi jukir. Seperti yang Pak Like sampaikan tadi, bagaimana marka-marka jalan parkir tadi itu kita bisa tertibkan. Nah itu, cuman ini kan proses. Ya, ya. Bagaimana kita terus merangsang masyarakat, kita siapkan legalnya, legislasinya melalui perda tersebut untuk beralih ke tarif berlangganan. Ini kan butuh proses, harus beriringan terus. Nah, biar dirangsang masyarakat daripada Anda bayar 20.000 per hari, 4 kali parkir, 5 kali parkir 20.000 per hari. Bagus bayar yang per tahun, per hari Anda cuma Rp1.750. Ayo ke sana semua. Nah dan itu juga harus kesiapan di sub. Baru kita nanti bisa berbicara enak. Kita sebagai DPRD Komisi 2 ke depan nanti enak ngitung potensinya. Sudah berapa tarif berlangganan? Roda 2, roda 4. Oh sekian-sekian, oke. Potensi pertumbuhan kendaraan. Jadi tahun-tahun selanjutnya ke depannya kita menetapkan PAD itu enak. Ya, ya. Tolak ukurnya jelas gitu. Kalau yang selama ini kan kita harus pantengin tuh. Nanti contoh di Mitra 2, nggak ada waktu kita untuk mantengin. Tiap hari itu kendaraan yang lalu lalang di situ kan? Berapa, kita ngitungin satu-satu berapa. Untuk judgementnya, dan belum lagi raja-raja kecil ini. Kan gitu. Nah, makanya kita ciptakan sistem ini, ayo sama-sama masif kita. Baik di sub masifkan bagaimana masyarakat itu ke tarif berlangganan. 90 miliar. Nah, itu dia potensinya. Ya, tadi masukan dari Pak Lika, karena benahin dulu SDM, baru kenaikan. Gimana responnya? Jadi gini,
perda ini kan bisa dirubah itu per 3 tahun, Pak, Ya. secara aturan. Momennya datang perda ini untuk sekaligus perbaikan. Bagaimana tadi saya bilang law is a tool social of engineering. Hukum atau legislasi yang kita buat ini merekayasa masyarakat dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Selama ini kan tidak baik. Anda bayar 2.000 tidak tersistem. Uang yang Anda titipkan kepada jukir itu betul tidak distorkan ke Kasda. Ya. Kan itu. Ini permasalahan kita. Nah, kita merangsang mereka untuk ke tarif berlangganan biar uang yang Anda titipkan kepada tidak lagi melalui person to person, tapi Anda langsung membayar. Ah, itu yang kita ingin. Sistemnya bagus, ininya berjalan semua, Pak. Jadi mohon maaf, 4.000 itu bukan karena kita pengen meningkatkan PAD, Ya. cuman karena ingin mengalihkan masyarakat dari yang person to person retribusinya, kita langsung ke sistem bayarnya. Dan uangnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat ini kadang-kadang butuh rangsangan juga, Pak. Ya. Kalau udah mahal, merasa mahal, baru dia mau. Sempat dibahas nggak di roadmap-nya? Kira-kira berapa tahun atau berapa periode sudah bisa mengcover semuanya? Jadi gini, seperti yang Pak Alex sampaikan tadi, saya harus jelasin lagi nih, seperti dosen jadi nih. Retribusi jasa umum, Oke. itu akan termasuk parkir, apapun pendapatan yang diperoleh itu membiayai sebagian. Ya. Malah kadang pun harus disupport melalui APBD. Bagaimana? Karena tadi tujuannya adalah bukan untuk peningkatan PAD, tidak. Tujuannya adalah bagaimana dengan pelayanan itu, ketertiban umum outcome-nya, lalu lintas bagus, pelayanan bagus, itu outcome-nya. Bukan daripada peningkatan PAD. Seharusnya APBD harus support. Ya. Harus support. Betul. Tidak harus menunggu daripada tarif berlangganan ini sampai banyak. Itu filosofinya Ya. terhadap retribusi tersebut. Nah, tinggal bagaimana nanti ke depan pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam, ini udah dekat nih pembahasan APBD perubahan, untuk konsen ke sini. Nah, dalam mensupport, disub melakukan edukasi, apa semuanya, kita siapkan gaji jukirnya atau seperti apa. Nah, ini kita harus siap. Gitu, Ya. gitu Bang. Ya, baik. Kang Fendi kira-kira ada masukan gimana? Sistemnya, maksudnya begini, ada dua pandangan tadi kan. Perbaiki SDM dulu, baru jalan. Tapi ini kan sudah berjalan kan gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk membooster ini? Jadi kayak pertanyaan mana ayam mana telur ya. Iya, betul. Barang ini karena sudah jalan, jadi memang mau tidak mau harus berjalan secara paralel, simultan gitu. Iya. Sehingga memang ya kita cukup senang lah dengan tadi akhirnya Bang Alek bisa menjelaskan roadmap-nya mulai dari nanti QRIS, kemudian nanti pakai edisi gitu kan. Lalu Bang Leo menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari rangsangan supaya ke parkir berlanggan gitu kan. Ya pada prinsipnya masyarakat ini sebenarnya apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mereka kan hanya bisa menjalankan Mas Agus. Tapi masyarakat juga sebagaimana tadi Pak Likai sampaikan, mereka juga memerlukan kenyamanan. Nah, mau berapapun mereka minta, kalau jukirnya lembut, senyum, kemudian melayani, kita tuh ikhlas saja gitu. Malah biasanya dilebihin gitu. Kadang kalau tidak ada kembalian silakan aja gitu. Di beberapa tempat seperti yang tempat saya sering nongkrong gitu sama Mas Agus itu, bahkan kita mau keluar saja dibantu untuk menyetop kendaraan yang lain Ngasih gitu, jalan ya. ngasih jalan. Nah itu kan kita pun senang gitu. Ya artinya begini, bahwa kebijakan yang dikeluarkan juga harus berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kita tentu ya akhirnya mencoba memahami bahwa ya mungkin kawan-kawan kita yang akhirnya menjadi juru parkir ini kan memang berlatar belakang beragam seperti itu. Sehingga ya saya yakin pasti Bang Alek sering ngukur tensi juga gitu kan. Karena menghadapi kawan-kawan ini gitu. Dengan latar belakang berbeda, dari suku yang berbeda gitu kan. Syukurnya Bang Alek mungkin orang lapangan jadi teruji gitu kan. Tapi saya nggak tahu itu.
Tapi pada prinsipnya begini, memang SDM harus ditingkatkan dan sistem harus diperbaiki. Mau SDM itu bagus, tapi kalau sistemnya tidak Jalan, ya. jelas, SOP-nya tidak dijalankan, ya sama aja Mas Agus. Tetap menjadi celah, gitu. Tetap menjadi ruang untuk kebocoran. Sekarang rebranding sudah dilakukan, tinggal bagaimana pengawasan berikutnya. Nah, pengawasan ini kan kaitannya dengan SOP Mas Agus. Ya. Baru nanti kita berbicara tentang sistem digital. Tapi kalau SOP-nya tidak ada, artinya turunan dari Perda, tidak ada SOP lanjutan, pembinaan dan seterusnya, ya sama aja. Gitu. Kasihan nanti anggota dewan ini akan kena komplain terus sama masyarakat. Karena yang diingat sama mereka adalah tarif parkir naik. Ya, betul. Sebenarnya tarif parkir naik itu tidak masalah kalau tadi pelayanannya bagus, kemudian cashless. Saya yakin masyarakat kita ini memang terlahir dengan gotong royong lah. Berapapun dia negara minta pasti mereka kasih, walaupun ngomel-ngomel sedikit lumrah Termasuk lah. tapera ya. Mungkin karena kita ngomongin parkir itu bagus jadi tema lain lagi ya. Gitu. Jadi intinya begitulah Mas Agus. Kita tidak bisa sekarang tidak bisa berbicara lagi mana ayam mana telur. Jadi kita harus sama-sama simultan berjalan berbarengan bagaimana SDM ditingkatkan, kemudian sistem disempurnakan, SOP dijalankan sehingga pelayanan kepada masyarakat, terutama masyarakat nih memang mau tidak mau ketika sistem itu memang dijalankan bahwa diharuskan cashless, pasti mereka mau. Kemudian sosialisasi tentang berlangganan. Nah sekarang mungkin kita perlu tahu nih sejauh mana upaya dari Dishub untuk parkir berlangganan ini. Sederhananya saja, sudah berapa persen parkir berlangganan dilakukan oleh para PNS. Ya, ya. Pegawai PMKO, pegawai BP, dan instansi-instansi terkait di Batam ini. Karena tidak bisa dipungkiri mereka pasti sudah punya kendaraan. Gitu. Nah itu yang perlu kita ketahui juga. Karena saya yakin lah selama para aparaturnya bisa memberikan contoh, rakyat ini nurut aja Mas Agus. Mereka ini tidak mau pusing, yang penting mereka kerja, bisa Sabtu Minggu bisa liburan, jalan-jalan, nongkrong, udah tenang. Kemudian ketika parkir yang jukirnya senyum, melayani, berapapun hilang capek itu Mas Agus. Ya. Mungkin itu Mas Agus. Bang Wadi dijawab dulu, kira-kira dari PNS sendiri sudah berapa? Jadi kami sudah surat himbauan ke kawan-kawan OPD untuk supaya para PNS ini bisa beralih ke parkir berlangganan, dan itu sudah disampaikan suratnya ke OPD masing-masing, dan memang sudah kawan-kawan sudah hubungi saya juga untuk itu, dan kalau dibilang berapanya sih belum ada. Jadi ini baru himbauan yang sudah kita sampaikan surat. Mungkin mereka sudah terima surat dan sudah berkomunikasi. Sebenarnya Pak Wali bisa mengeluarkan perwako untuk itu kan? Ya bisa saja sih. Iya. Surat edaran juga bisa. Jadi memang itu kalau dari kami di Sub sudah ada surat himbauan untuk kawan-kawan ke OPD yang lain. Khusus untuk PNS untuk beralih ke stiker berlangganan. Jadi belum ada perintah langsung dari Pak Wali untuk PNS beralih ke pelangganan. Belum dengar itu. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada pembahasan itu juga. Gimana nih Bang? Sudah ada disampaikan ke ini tentu PNS dulu yang menjadi contoh ini kan? Ya harus. Ya. Kan aktornya kalau kita ini kan istilahnya publik ininya. Ya. Harus memberikan contoh yang baik. Jadi Betul. nanti kan ikut semua. Yaitu kita minta juga pernah kita sampaikan waktu RDP bersama di Sub juga untuk segera PNS, pegawai itu semua ke tarif berlangganan. Malah kita suruh ya perwako atau surat edaran wali kota agar itu juga bisa menjadi atensi kan bagi para pegawai yang ada di Kota Batam. Jumlah pegawai berapa? 2.000 2.000 lebih. Kalau itu tarif berlangganan rata-rata pegawai udah punya motor atau mobil lah. Nah, udah lumayan tuh PAD. Belum lagi misalnya yang THL-nya ada 6.000 lebih di Batam. Ya artinya kalau itu tadi secara simultan mungkin dari surat edaran dulu dari Perwako itu bisa digunakan tadi untuk yang disampaikan Pak Ali kayak garis-garisnya segala macamnya. Iya, ketimbang kita masih menunggu dari masyarakat yang mungkin masyarakat masih khawatir, jangan-jangan aku berlangganan juga suruh bayar lagi kan begitu kan. Ya, artinya harus ada penekanan. Mungkin Pak Wali bisa menyaksikan supaya nanti bisa mengeluarkan Perwako pada PNS. Ya, gimana Bang
Denny, sama penataan ini tadi, penataan. Rasanya memberikan masukan kepada Disub supaya bagaimana memboster untuk pengelolaan dari SDM Jurus Parkir ini, pelayanannya. Terima kasih. Kayaknya kalau Pak Alex sudah menggambarkan Ya. semuanya, tinggal tadi secara signifikan atau bersama-sama kita harus mengakui kurang atau lebih. Tapi kan menuju sana sudah nampak. Ya, Jadi sarannya secara ini yang penting yang harus dijaga yaitu tadi yang karena tadi cuklaknya sudah ada, tinggal edaran. Kan begitu yang untuk PNS. ya, Nah, satu lagi yang perlu dijaga lagi hati-hati ini. Kita nih hari-hari besar nih banyak. oke. Ini kadang-kadang ini parkir dadakan banyak ini. Nah, itu juga harus dijadikan pertimbangan. Karena kawasan-kawasan yang seperti yang dari titik-titik itu tadi yang dikatakan tadi harus benar-benar dikaji lagi gitu loh. Benar-benar betul gitu. Jadi masyarakat pun yang sebenarnya masyarakat tidak harus repot. Maksudnya udah bayar pun yang penting servisnya, Ya, mobilnya terjaga itu aja sebenarnya sih. Dan tertib tapi dan itu sarannya tadi udah digambarin semua, sudah ini tinggal dari hubnya lagi tinggal bagaimana. Terus masyarakatnya diberikan pelayanan-pelayanan yang udah nampak pasti otomatis. Otomatis pasti masyarakat juga ini. Cuman yang kalau yang bandel-bandel itu sanksinya memang karena untuk parkir ini kan nggak bisa nih. Ya, Karena betul. juklaknya juga sanksinya nggak begitu berat gitu kan nggak ada Ya. yang aneh. karena Cuman etika. karena bukan pidana KUHP. Ya, kan. dia bukan ini, cuman Iya. itu etika aja sih Etika, sebenarnya iya. itu sanksinya. Cuman kita bisa dengan hal itu dari digambarkan semuanya sudah digambarkan cara manajemennya, SDM-nya, terus otomatis pasti sistem yang akan dibuat oleh ISU pasti akan bisa berjalan dengan baik.